Ya, salam, selamat pagi semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tadi sudah berdoa. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 ya. Dan ketika saya juga merenungkan secara pribadi di dalam perjalanan hidup ini sepanjang tahun 2024, begitu banyak penyertaan Tuhan, ya. Begitu banyak penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna, baik di dalam diri saya secara pribadi maupun di dalam kehidupan eh, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi sepanjang tahun ini juga banyak suka duka yang kita alami, ya. Ada tawa tangis, ya. Ada sedih, ada juga hal-hal lain suka duka, ya. Bahkan juga ketika sepanjang tahun ini ketika eh, duka, ya, yang saya alami itu begitu memukul hati kami sekeluarga, bahkan keluarga besar kami ketika paman saya dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan sukacita yang saya alami juga di tahun ini ketika adik-adik saya itu lulus, ya, lulus dari perkuliahan, bisa diwisuda dan dapat menyelesaikan studi dengan baik. Itu sangat bersyukur sekali, sukacita yang begitu luar biasa saya bisa alami begitu. Meskipun di dalamnya ibarat banyak drama, ya, banyak drama dan perjuangan yang harus dilalui, ya, butuh yang namanya satu pengorbanan untuk mereka, ya, all out bagi mereka juga, dan tidak lupa juga bersyukur kepada Tuhan diberikan kekuatan kesehatan dan bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi adik-adik saya, bagi orang tua saya maupun di dalam pelayanan saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberikan saya kesehatan, kemampuan di dalamnya. Bahkan di dalam berbagai pergumulan biaya mereka ketika mereka kuliah pun dan kebutuhan lainnya Tuhan begitu luar biasa, ya. Saya juga bisa bersaksi dalam hal itu bahwa Tuhan sanggup, Tuhan memampukan dan mencukupkan segala biaya-biaya yang eh, mereka butuhkan begitu. Sehingga bisa dilewati dengan baik dengan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kini sudah sampai di penghujung tahun 2024 ini, semua hal yang dikhawatirkan pada sebelumnya itu ternyata bisa dilalui, ya, dan dapat dilewati dengan baik. Dan semuanya ini juga tidak lepas dari relasi kita dengan Tuhan, relasi kita yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Yaitu melalui doa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman ini juga saya bisa katakan bahwa hanya melalui doa dan berserah penuh kepada Tuhan akan memampukan kita, bahkan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang begitu berlebihan. Ya, sebagaimana tema kita tadi itu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Jadi melalui rasa syukur dan doa kita itu satu jembatan yang begitu luar biasa antara kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Sehingga kita bisa diberikan suatu kelegaan, dapat diberikan kita suatu penghiburan, menguatkan kita, bahkan memberikan kita suatu kedamaian dan suatu kesejahteraan yang begitu luar biasa, ya, yang kita bisa rasakan, kita bisa lewati dengan baik. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita punya satu perjalanan hidup sepanjang tahun 2024 ini. Hal-hal yang kita alami, kita rasakan di dalamnya, kadang mungkin kita merasakan kok bisa saya bisa lewati gitu ya. Kok bisa saya bisa lalui gitu. Kok ketika begitu berat perjalanan itu, kok Tuhan bisa mampukan seperti itu. Saya aja juga merasakan hal sedemikian. Tapi Tuhan memberikan kita suatu hal yang baik.
pada pagi hari ini. Makanya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 itu di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Memang hidup kita ini tidak akan lepas dari suatu pergumulan dan di dalam berbagai persoalan hidup. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus itu ingkar dari janji penyertaannya. Sebab itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Dia dan semakin dekat dengan Dia. Dan iman kita semakin bertumbuh dewasa dan pastinya teruji dan dapat dimampukan di dalam segala perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar. Dan nilai lebih dahsyatnya lagi bisa senantiasa menyertai, bisa mengikutkan Tuhan di dalam segala keadaan-keadaan kita. Seperti yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Di situ dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir tahun ini adalah waktu yang begitu cocok untuk kita renungkan. Merefleksikan diri kita kembali. Dan kita bisa katakan bersyukur atas segala kasih Tuhan. Bersyukur akan segala yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup saya sepanjang tahun ini. Saudara, tidak terasa ini Sabtu terakhir ya di penghujung tahun 2024. Kurang lebih 3 hari lagi ke depan, ya, 3 hari lagi ke depan kita akan memasuki tahun 2025. Ya, dan di dalam ayat yang telah kita baca tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini, ya, mengajak kita untuk berhenti khawatir dalam segala keadaan kita. Dan kita difokuskan untuk mengucap syukur di dalam segala hal keadaan kita. Bahkan di dalam segala doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita diperhadapkan di dalam berbagai-bagai tantangan dan ketidakpastian. Maka di dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan beberapa hal yang membawa kita selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Hal yang pertama yaitu berhentilah khawatir. Ya, berhentilah khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun yang telah berlalu seringkali itu meninggalkan campuran perasaan, bukan? Kebahagiaan atas suatu pencapaian. Namun juga mungkin kekecewaan atau kekhawatiran atas hal-hal yang belum tercapai. Timbul di dalam hati kita. Timbul di dalam setiap langkah kita. Kita mungkin khawatir tentang masa depan, ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi sharing-sharing. Tahun 2025 kita tidak tahu seperti apa. Ya. Dan mungkin setiap kita memiliki rencana masa depan, ya. Mungkin kita khawatir bagaimana kita bisa menjalaninya, gitu ya. Bahkan di dalam segala rencana yang belum juga terlaksana ketika kita merencanakan tahun 2024, ya, belum tercapai. Lalu bagaimana kita bisa melanjutkan nanti di tahun 2025? Atau mungkin di dalam 2024 ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Maka di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan khawatir. Mari serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini tadi mengingatkan kita untuk tidak terjebak di dalam suatu kekhawatiran tadi. Baik itu masalah, kekhawatiran masa depan, hal-hal lain. Ya. Tetapi kita menggantikannya, kita diajak untuk menghadap Allah, ya, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Membawa semua kekhawatiran, kesulitan hidup,
Bahkan setiap permasalahan problem di dalam diri kita ini, kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kita, kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kita hanya berikan, kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita. Bahkan di dalam segala kesulitan-kesulitan apapun. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir tahun ini kita juga bisa mengambil waktu untuk bisa merefleksikan diri, menghitung segala berkat yang telah Tuhan berikan. Baik di dalam bentuk penyertaannya. Ya. Berkat yang Tuhan berikan itu bermacam-macam, saudara. Bukan hanya semacam uang saja. Ya. Bukan hanya sebatas materi saja. Tetapi banyak hal. Baik di dalam penyertaannya itu satu berkat yang Tuhan berikan. Nafas itu satu berkat yang Tuhan berikan. Perlindungan, ya, perlindungan yang dapat memimpin langkah kita. Itu satu berkat yang melimpah di dalam diri kita. Maupun kita mengingat kasihnya di dalam diri kita yang tidak pernah gagal. Ya, saudara, mengingat semua berkat ini akan membantu kita memandang hidup dengan suatu perspektif yang positif dan menggantikan suatu kekhawatiran kita itu dengan suatu rasa syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti khawatir ketika memasuki bulan Desember ini, bukan? Ketika menjelang Natal, baik itu di tanggal 12 kemarin Natal Komisi Usia Indah, maupun Natal Youth, Natal Sekolah Minggu, maupun Natal-Natal umum, khawatir. Kita pasti khawatir. Kenapa? Karena di awal Desember itu penggantian musim, ya, dari musim eh, kemarau tiba-tiba musim hujan dari bulan November, ya kalau nggak salah, atau Oktober. Dan kita ketika memasuki momen Natal, ya, kita begitu khawatir, bukan? Ya, saya teringat ketika Natal Usia Indah, ya, pagi-pagi masih cerah sampai sore cerah. Tiba-tiba puji Tuhannya itu semua sudah terkumpul, ya, sudah mulai ibadah, sudah semua sekitar 1 jam setelah itu hujan, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Saya aja masih ingat, ya, masih ingat. Bahkan di dalam pas ibadah firman Tuhan, hujan turun, ya. Dan kita sangat khawatir sebelumnya karena cuacanya kurang baik di awal-awal. Bahkan yang saya khawatirkan juga kemarin ketika Natal umum juga. Mungkin juga di Natal Komisi Youth, ya. Bahkan di Natal umum saya juga khawatir bagaimana nanti. Apalagi tanggal 25 itu, ya. 25 hujannya sampai jam 6 pagi, coba bayangkan. Nah, tinggal beberapa jam lagi kita akan Natal. Bagaimana saya sampai khawatir dan berdoa pastinya, ya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Tuhan berikan cuaca yang baik. Karena sampai jam 6 pagi masih hujan. Dan kita jam 7 sudah harus prepare segala macam. Dan bagaimana nanti yang pelayanan tidak sampai basah, tidak sampai diguyur hujan. Dan puji Tuhannya, ya, sekitar jam 6 lebih, wah, hujan berhenti. Ya, kita sangat mengucap syukur. Kita pastinya pada waktu itu kita sungguh-sungguh berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan supaya tidak terjadi hujan. Ya. Dan puji Tuhan dapat berjalan dengan baik. Ibadah kita bisa terlaksana dengan baik. Dengan segala kebaikan Tuhan. Ya. Itu suatu hal yang kita patut bersyukur. Makanya diberikan suatu kita pemahaman dan juga pengertian pada pagi hari ini untuk berhenti khawatir dalam segala hal. Maka kita harus segala itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Ya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua yaitu kita melihat penyertaan Tuhan yang tak terbatas di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, penyertaan Tuhan itu bukan hanya terlihat pada saat-saat bahagia atau pada saat-saat sukses, tetapi juga dalam masa-masa sulit dan penuh tantangan. Mungkin ada momen-momen tertentu ketika kita merasa lelah dan putus asa. Namun Tuhan selalu ada untuk memberikan kita suatu kekuatan dan suatu penghiburan.
Pada akhir tahun ini kita diajak untuk merenungkan lagi bagaimana Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun ini. Dalam suka maupun duka. Di dalam tawa maupun tangis. Dalam segala hal. Dan bahkan di dalam setiap langkah kita. Ucapan syukur di dalam Filipi pasal 6, 4 ayat 6 ini bukan hanya tentang mengucap syukur, mengucap terima kasih atas hal-hal yang baik, tetapi juga atas cara Tuhan bekerja di dalam setiap situasi hidup kita. Bahkan di dalam penyertaannya yang tidak terbatas adalah alasan utama bagi kita untuk bersyukur. Bahkan ketika kita merasa tak berdaya atau tidak dikenal oleh orang lain, Tuhan dapat memampukan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada akhir tahun ini juga kita diberikan suatu kesempatan untuk menghargai dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita latihan, itu begitu benar-benar all out. Ya, bersyukur banget teman-teman diberikan satu karunia talenta. Bahkan di dalam ketika kita melayani, baik itu ibadah eh, umum, ya, perayaan Natal, ibadah kebaktian Natal, ibadah youth, dan ibadah sekolah minggu, Natal sekolah minggu maupun Natal UI, ya. Dan ketika sebelum kita ketika kita JR di tanggal 23 untuk JR tanggal 24 besok, kita sempat khawatir akan alat-alat eh, mungkin sudah diganti-ganti segala macam. Padahal ketika JR tanggal 22 sudah baik-baik saja gitu. Sehingga tanggal 23 itu lumayan lama kita mulainya, startnya. Yang awalnya jam 5, akhirnya kita baru start itu jam 6 sore, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena mesti ganti ini, ganti itu segala macam, kok bisa pindah ini, bisa pindah itu dan segala macam. Dan kita melihat akan setiap rekan-rekan yang bergerak cepat di dalam melihat jalur ini, jalur pemusik, jalur untuk WL, untuk singer dan segala macam, untuk mic-mic segala macam. Ya, kita patut bersyukur bahwa Tuhan memampukan, ya, Tuhan dapat memimpin. Bahkan ketika pada waktu itu pun, ketika kita JR, eh, salah satu liturgis kita, ya, Cianti itu sampai-sampai suaranya hilang, ya, karena sudah mulai batuk. Lah, sampai-sampai kita ini bagaimana besok gitu ya. Tapi puji Tuhannya, ya puji Tuhan, Tuhan dapat memimpin, menolong. Sehingga besok pun Cianti bisa membawa pelayanan, bisa melayani dengan baik, dengan suara yang mungkin tidak suara seperti biasa. Tetapi Tuhan bisa memampukan semuanya. Itulah kita bisa mengalami suatu penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Bahkan sempat juga saya takut begitu ya. Bagaimana nanti ketika saya salah memainkannya gitu. Dan bersyukur sekali ya di dalam penyertaan Tuhan ketika kita berdoa bersama-sama, baik itu ketika JR maupun ketika kita latihan-latihan setiap hari Sabtu, maupun sebelum tampil kita berdoa dulu, Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami ketika mau melayani. Dan ketika saya renungkan juga, kadang kita ketika ketika latihan itu mungkin ya bisa dikatakan bukan asal-asalan juga begitu ya. Tetapi em, tidak seserius ketika kita tampil gitu. Saya juga heran gitu ya. Kadang ya udah diulang-ulang terus. Padahal ketika kita tampil, wah kok berbeda gitu. Sampai-sampai ada rekan bilang, ih ketika kita latihan kok kayak tidak baik, tidak bagus kok ketika tampil itu bagus sekali gitu ya. Nah, saya juga melihat di situ satu hal penyertaan Tuhan. Ya, ketika kita tampil itu diberikan kita suatu kemampuan yang lebih lagi gitu. Sehingga kita bisa membawa satu situasi ibadah itu dengan baik lagi. Membawa satu jemaat Tuhan juga untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan itu satu ucapan syukur kita. Dan saya rasa bahwa
itu bukan karena kekuatan diri kita, kekuatan diri saya, kekuatan setiap para pelayan, tetapi karena pimpinan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kita suatu pimpinan, ya, menyertai kita di dalam setiap pelayanan kita. Maka daripada itu, hati kita lah yang harus tertuju kepada Tuhan. Bukan bukan di dalam skill kita yang Tuhan lihat, tetapi ketika hati kita hanya tertuju kepada Tuhan ketika kita melayani Dia. Hal yang ketiga yang kita pelajari yaitu adalah doa dan permohonan yang penuh syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk membawa segala perkara keadaan kita di dalam doa. Dan juga permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Ini adalah suatu panggilan untuk menyampaikan semua pergumulan dan harapan kita kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh suatu kepercayaan. Ketika kita belajar untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kita juga menjadi lebih mampu untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, bahkan di tengah kesulitan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun, kita bisa merenungkan juga kembali berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup kita. Kita juga mungkin merenungkan kembali selama 1 tahun ini. Adakah hari-hari saya ini bolong atau tidak berdoa kepada Tuhan? Adakah ketika waktu itu saya mengalami kesuksesan, saya lupa bersyukur kepada Tuhan? Atau ketika saya pada waktu itu mendapatkan berkat yang melimpah, adakah saya mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, saudara, ini satu perenungan banyak hal yang harus kita renungkan di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini. Banyak hal. Ya, mungkin ketika kita sukses, ketika kita contohnya mendapatkan berkat baik di dalam pekerjaan maupun segala hal, mungkin kita melupakan akan penyertaan Tuhan, akan pimpinan Tuhan, dan kita juga lupa berdoa, mengucap syukur, bahkan mengembalikan yang sewajarnya kita kembalikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita lupa, tetapi mari kita renungkan kembali, merubah pola pikir kita kembali, merubah keadaan kita kembali nantinya di tahun 2025. Ya, di dalam doa kita bisa memohon pertolongan dan penghiburan dari Tuhan, sambil mengungkapkan rasa syukur atas semua yang telah Tuhan kerjakan. Dengan demikian, kita tidak hanya menyelesaikan tahun dengan perasaan kosong, tetapi dengan hati yang penuh syukur atas segala penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat keadaan kami di Nias kalau di akhir tahun itu, tanggal 31 Desember. Biasanya kami sekeluarga itu kumpul, ya, keluarga besar, baik itu keluarga dari papa maupun keluarga mama. Biasanya begitu, ya. Masak semua, istilahnya kumpul masak-masak gitu ya. Dan di pas tanggal jam jam 00 itu menuju tahun baru 1 Januari itu kami semua kumpul dan berdoa. Bahkan di situ kadang anak-anak ya salam-salaman kepada orang tua, memohon maaf selama 1 tahun lamanya melakukan kesalahan segala macam. Dan kiranya di tahun 2025 tahun selanjutnya itu tidak melakukan kesalahan lagi segala macam. Dan itulah momen-momen di mana kita apa ya, menyadari diri bahwa memang kita ini banyak salahnya, banyak hal-hal yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang saya renungkan dalam hal itu bahwa ini satu momen bagi kita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Saya secara pribadi sudah berapa tahun ya tidak 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 istilahnya tidak bersama dengan keluarga di penghujung tahun, ya sudah bertahun-tahun ya. Tapi saya selalu mendukung mereka, maksudnya setidaknya mendukung orang tua saya bahwa ya udah
Papa mama bisa kumpul, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kumpul dengan keluarga. Ya. Dan itu sangat sukacita yang saya rasakan. Mereka bisa mengalami sukacita, saya juga bisa mengalami sukacita di sini. Jadi itu satu keadaan yang begitu luar biasa yang kita rasakan. Ya, itu keadaan kami di Nias. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya di akhir tahun ini juga kita bisa merasakan hal yang sama. Dan di awal tahun 2025 nanti, sebagaimana tema kita di tanggal 1 Januari itu nanti, melangkah dalam iman. Sekiranya hidup kita ini di dalam menuju tahun 2024, mengakhiri tahun 2020, mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, kita senantiasa melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan. Dan kita patut bersyukur bahwa kita bisa dimampukan sampai saat ini. Kita bisa ada sampai saat ini oleh karena penyertaan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekiranya Tuhan memberkati kita dan terus menambahkan kita hikmat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.